Shalom sahabat GKI, apa kabarnya? Senang sekali saya Pendeta Katalia Kurnia dari GKI Manyar Surabaya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam program Sapaan Gembala Sinode GKI. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini, dan setiap kami bersedia untuk membuka hati, telinga, pikiran, diri kami seutuhnya, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh memahami dan terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, pada hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 7 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GKI, di dalam hidup ini tentu kita pernah ditegur oleh orang lain. Nah, bagaimana rasanya ketika kita ditegur? Mungkin kita merasa tidak senang ditegur. Ada perasaan malu, sedih, bahkan bisa saja kita marah, apalagi kalau kita merasa bahwa kita benar. Namun sebagai orang yang dewasa, kita justru dapat menjadikan teguran sebagai bagian untuk evaluasi dan perbaikan diri. Nah saudara, Rasul Paulus pernah menegur jemaat di Korintus karena kehidupan mereka yang tidak benar. Terlalu banyak dosa yang mereka lakukan, seperti kesombongan yang mengakibatkan perpecahan jemaat, perzinahan yang menodai relasi pernikahan, dan keikutsertaan di dalam penyembahan berhala. Sehingga kalau sahabat GKI membaca surat 1 Korintus, sebetulnya surat tersebut merupakan surat penggembalaan yang bertujuan untuk menegur jemaat Korintus. Nah, lalu bagaimana reaksi jemaat Korintus ketika menerima teguran? Ternyata mereka sangat sedih dan berduka cita. Bahkan tidak sedikit juga di antara mereka yang berpandangan negatif terhadap Paulus. Namun Paulus tidak pernah menyesal karena dia telah membuat hati jemaat Korintus sedih. Tetapi sebaliknya, Paulus sungguh bersyukur karena kesedihan jemaat Korintus pada akhirnya membuahkan pertobatan. Inilah duka cita yang dikehendaki Allah. Bukan duka cita yang menghasilkan kemarahan atau kekecewaan, tetapi duka cita yang menghasilkan pembaruan hidup. Nah sahabat GKI, hari ini kita diingatkan kembali untuk bersikap bijak dan dewasa, terutama ketika kita menerima teguran. Bersikap bijak dan dewasa berarti tidak langsung menutup diri atau menolak semua teguran yang diberikan, tetapi mau belajar untuk mendengar dan mempertimbangkan setiap teguran,
Karena bukan tidak mungkin teguran itu berguna supaya kita tidak terjerumus di dalam kesalahan dan juga dosa. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita melihat ketidakbenaran terjadi, beranilah untuk menegur dengan penuh kasih. Memang selalu ada kemungkinan bahwa teguran kita akan diabaikan, karena kita tidak pernah dapat mengatur respon orang lain. Tetapi biarlah kita juga terus melakukan panggilan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Yang salah satunya adalah dengan tidak mendiamkan ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita. Karena itu, sahabat GKI, selamat untuk ditegur dan juga menegur. Selamat untuk dengan rendah hati membuka diri kita, untuk mau terus mengevaluasi diri kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami ingin terus menjadi pribadi yang rendah hati dan bukan mengeraskan hati. Kami mau untuk terus membuka diri kami atas setiap teguran yang dapat mendewasakan kami, membarui kami untuk menjadi serupa dengan Engkau saja. Mungkin seringkali ketika kami ditegur, kami sedih, atau mungkin kami marah. Tetapi jangan biarkan perasaan-perasaan negatif mengendalikan dan menguasai diri kami. Tapi biarlah hikmat Tuhan saja yang menguasai kami, supaya kami dapat melihat teguran itu dengan dasar firman Tuhan. Kami juga rindu untuk terus berani menyuarakan kebenaran. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan keberanian kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih sahabat GKI, Tuhan memberkati kita.